Assalamualaikum, selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kak Ninda selaku dari perwakilan dari UD Tekad Jaya dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada kami, diperkenankan untuk wawancara dari pihak UD Tekad Jaya. Di sini topik yang akan kita bahas yakni mengenai potensi pasar, segmentasi pasar, dan target pasar. Mungkin ada pepatah yang menyampaikan tak kenal maka tak sayang nih Kak. Di sini kami dari Politeknik Negeri Jember jurusan peternakan. Di sini saya sebagai ketua tim Muhammad Syafil Umam, mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman. Kenalkan Kak, saya Melda Nur Agustin. Panggilannya siapa, Melda? Melda, panggilannya Melda. Yang tadi ketuanya tadi panggilannya siapa? Saiful. Aku Piul ya. Piul. Ya, Piul. Oke. Mungkin bisa dilanjut, Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Andraini. Biasa dipanggil Panggilannya Eka atau Sherly. Sherly, suaranya Sherly kayaknya terlalu pelan ya. Ini teman-teman lagi pada libur ya hari Minggu. Iya Kak, ini kebetulan lagi libur, tapi di kampus sebenarnya juga ada acara, jadi ya sama-sama kita bagi waktu juga gitu. Oke Kak, ya kita diskusi santai aja sih Kak di sini. Tugas ini sebenarnya diberikan oleh dosen kami, yakni Bapak Agus Hadi Prayitno di mata kuliah Perencanaan Usaha Peternakan. Jadi mungkin nanti pertanyaannya terkait produksi aja sih Kak, seperti itu. Mungkin saya awali dulu Kak, di UD Tekad Jaya ini untuk komoditas yang dipelihara dan populasinya itu ada berapa ya Kak? Ya baik, perkenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan, Oh iya Kak. nama saya Wahyu Ninda Sari, bisa dipanggil Ninda. Saya di sini bekerja di UD Tekad Jaya sebagai supervisor atau manajer farm, bisa terserah kalian lah mau apa. Ya, kalau di UD Tekad Jaya sendiri itu kami fokusnya di peternakan ayam petelur. Itu. Jadi tentunya kalau produksi pemeliharaan ayam petelur yang diproduksi itu hasil telurnya. Nah, kalau untuk jumlahnya, kalau untuk kapasitas ayamnya, populasinya di peternakan kami itu ada 2 tempat. Yang pertama itu kan ada di farm 1 di Tutul. Kalian tahu desa Tutul nggak? Tahu Mbak. Tahu ya, yang orang Jember pasti tahu. Kemudian yang farm kedua itu ada di Desa Karangduren. Kalau di Desa Tutul itu ada sekitar 65.000 ekor. Sekitar 60 sampai 70.000 ekor. Kalau di Desa Karangduren itu ada 30.000 sampai 35.000 ekor. Jadi kenapa kok saya bilangnya sampai, karena di farm kami itu tidak semua ayam itu satu umur. Jadinya komoditasnya satu komoditas cuman beda umur. Jadi ada yang masih baru pulet in, ada yang masih umur produksi puncak sekitar 40 minggu, terus ada yang sudah akhir. Jadi pasti ada kandang kosong gitu. Ya kurang lebih kalau di total semuanya ya 100.000 itu guys. Terus ada lagi
Ini Kak, untuk produksi rata-rata ini kita fokuskan di telur ya Kak. Itu Produksinya. berapa sih Kak? Ya, untuk tiap harinya seperti itu atau tiap minggu lah mungkin. Kalau produksi telur, karena ayam itu bertelur setiap hari, jadi produksinya pasti setiap hari ya. Untuk telurnya sendiri itu kurang lebih sekitar 5 ton tiap hari. Jadi untuk produksinya itu kita jadiin 2 tempat, tapi untuk pemasarannya kita 1 orang. Jadi untuk pemasaran ya tetap 1 orang itu total semuanya 5 ton, tapi ada di 2 tempat yang aku bilang tadi, di Tutul sama di Karangduren. Oke, bisa dilanjut oleh teman-teman. Oke Kak, yang kedua itu tentang potensi pasar. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana kondisi perusahaan meliputi sumber daya manusia, terus bahan baku, peralatan, dan peluang pasarnya Kak. Seperti itu. Aku jawab pertama dulu ya, tentang bagaimana kondisi sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia ini menyangkut ke pekerja. Jadi kalau pekerjanya itu tentunya yang paling dekat dari peternakan. Kita ngambil masyarakat yang emang butuh pekerjaan, kita ambil yang paling dekat, yang mau dan yang paling dekat. Jadi kenapa kayak gitu? Soalnya memudahkan untuk akomoditas mereka juga, kan lebih irit dari biaya transportasi dan lain. Jadi pekerjanya ya masyarakat sekitar kandang itu. Terus kalau untuk bahan baku, mungkin kalau bahan baku ini kita menyangkut ke peternakannya ya, lingkup peternakannya seperti puletnya, terus bahan baku pakan yang paling utama, bahan baku obat-obatan dan lain-lainnya. Kalau bahan baku dari puletnya sendiri kita mengambil dari perusahaan pastinya. Soalnya di sini itu lebih fokus ke produksi telur, jadi kita nggak pulet sendiri, nggak kan ada kan kalau peternakan layer itu biasanya mereka bikin pulet sendiri. Jadi memelihara ayam mulai DOC sampai siap bertelur. Biasanya 14 minggu itu udah siap jual, udah siap puletin. Tapi kalau di sini enggak, kalau di kami itu beda. Kalau di kami kita fokus ke ayam yang udah siap mau bertelur, yaitu umur sekitar 14 minggu sampai 16 minggu kita ambil dari perusahaan yang sekiranya itu cocok antara harga dan jenisnya. Yang paling penting itu ambil. Biasanya kalau di sini kita ambil jenis Lohman. Kalian tahu ya? Sebenarnya banyak, ada beberapa jenis ayam petelur kayak Sabron, Lohman, kayak gitu-gitu. Cuman kita lebih pilih ke Lohman. Kenapa kalau Lohman? Karena kita di sini udah sekitar 15 tahun. UDTK Jaya ini memang kalau saya amati kondisi yang mempengaruhi kualitas telur itu yang pertama yaitu genetik. Memang itu pasti. Soalnya kenapa? Kan ada ya beberapa yang kemarin kita sempat ambil Isabron. Contohnya ini aja wes, lebih gampangnya Isabron sama Lohman wes. Kemarin ada Isabron ada berapa? Sekitar 10.000 ekor. Terus kita bandingkan sama Lohman, itu yang saya amati ya, hasil telurnya itu memang beda. Kualitas telurnya itu beda. Kalau Isabron itu telurnya cenderung kecil, terus warnanya itu
tidak terlalu coklat. Kalian paham kan maksudku? Jadi coklatnya itu pudar gitu, nggak coklat banget yang biasanya dipasarkan kan. Kalau masyarakat kan suka yang warnanya itu mencolok gitu ya, coklat gitu. Kalau Isabrun itu kurang, tapi produksinya tinggi, lumayan tinggi. Jadi untuk produktivitas telurnya itu sekitar 95%, dan masa puncak itu lebih lama daripada Lohman. Itu yang saya amati. Terus kalau Lohman, telurnya itu lebih untuk massnya ya, untuk beratnya itu lebih besar Lohman. Untuk warna kualitas cangkang itu lebih coklat, lebih mencolok yang Lohman. Jadi yang paling disukai di masyarakat atau pedagang itu ya yang telur yang paling coklat itu ya biasanya kita ambilnya Lohman. Jadi untuk sekarang kita khususkan untuk Lohman. Lah untuk kulit sendiri banyak banget perusahaan seperti kayak Dava, Comfit, kayak gitu-gitu banyak yang jual kulit juga. Terus kalau untuk bahan baku pakan biasanya karena kita ini ya mungkin kalian juga belum tahu kalau UDTK Jaya itu kerjasama dengan PT New Hope. Jadi bukan kerjasama sih, lebih tepatnya disupport. Jadi disupport dengan New Hope. Jadi kita kita pakai pakan New Hope itu udah lama gitu. Terus kalau untuk pakan sendiri kita lebih memilih pakan jadi. Jadi kita nggak ambil jagung, bekatul kayak gitu-gitu nggak. Kita nggak ambil kayak gitu di petani-petani. Mungkin dulu kita pakai untuk peralatannya sendiri, peralatan pakan itu kita lengkap. Untuk pengayakan jagung, slab jagung, terus mixer, silo itu kita lengkap. Tapi untuk mixer dan lain-lain kita nggak pakai sekarang karena kita pakai pakan jadi. Jadi mungkin yang dipakai cuman silonya aja itu ya. Terus apa lagi tadi? Bahan baku Terkait peluang pasarnya. ya, peluang pasar ya. Kalau peluang pasar kita nggak pernah pasarnya sendiri sih. Kalau telur itu banyak, sangat-sangat banyak. Di Jember sendiri pedagang telur itu juga sangat banyak sekali. Tapi biasanya kalau kita itu kan ada ya, kalau peternak itu mungkin ada beberapa langganan yang udah lama sama mereka, yang udah cocok sama mereka kayak gitu. Jadi biasanya kita pasarkan di paling jauh Lumajang. Kalau di area Jember itu biasanya pedagang-pedagang, ya ada broker yang besar, ada. Terus pedagang yang di pasar-pasar gitu juga ada. Pedagang obrokan kalau di sini. Kalau nyebutnya pedagang obrokan sama pedagang broker atau pedagang besar. Peluang pasarnya sendiri memang sangat-sangat banyak ya. Kalau telur itu tergantung dari peternaknya sendiri itu bagaimana cara kita deal harga. Karena kalau harga telur itu kita nggak bisa mematok harga kita sendiri. Soalnya kalau telur itu ada komunitasnya kan. Di situ tuh ada yang istilahnya sudah ada harga paten dari pihak sana. Saya kurang tahu. Pokok kalau di peternakan itu, di dunia peternakan itu untuk telur sama ayam broiler itu sudah ada yang pegang harga. Kalian pasti tahu kayak gitu. Jadi dari kami tidak pernah mengirim telur ke luar kota. Jadi keluar kotanya
Lumajang aja sih. Itu termasuk luar kota. Paling jauh itu tuh di Lumajang. Bahkan ini kan produksi utamanya kan telur ya. Kira-kira itu untuk besar kecilnya permintaan itu sekitar berapa Mbak? Kalau besar kecilnya permintaan itu ya, alhamdulillah di sini tiap hari habis sih. Jadi tiap hari itu 5 ton itu habis. Jadi kalau tergantung pangsa pasarnya ya. Semisal lagi sepi, ya mungkin seharinya itu cuman laku 2 ton, 3 ton kayak gitu. Kalau pas normalnya ya udah 5 ton itu kita usahakan habis. Tuh. Jadi tergantung sama deal harga juga. Kadang karena itu kalau harga turun yang tidak masuk akal, itu mereka lebih baik mempertahankan telurnya di gudang daripada mereka jual. Soalnya kenapa? Selisih harga Rp500 itu kalau dikalikan 5 ton itu berapa juta wesan. Jadi sangat sayang gitu. Jadi biasanya kalau semisal harga ini ada potensi harga naik ini besok. Jadi kita cuman meramal-ramal aja. Semisal besok kayaknya ada potensi harga naik. Jadi ya wes kita tahan telurnya di gudang, kita jual pas harga naik, yaitu tuh. Dan pertanyaan selanjutnya terkait kebijakan pemerintah dan infrastruktur dari UD Tekad Jaya sendiri ini apakah sudah mumpuni baik itu secara administrasi ataupun lainnya? Kalau dari perusahaan sendiri pastinya sudah untuk administrasi ke pihak pemerintahan, soalnya kita kan sudah berbadan hukum gitu, kita kan sudah UD, jadi udah berbadan hukum, jadi pasti untuk perizinan dan lain-lain kita sudah memikirkan itu kayak gitu. Terus untuk infrastruktur, insya Allah kita sudah lengkap semuanya. Kalau infrastruktur itu mengenai semisal transportasi dari telurnya itu pakai apa kayak gitu-gitu. Jadi dari kandang dibawa ke gudang itu harusnya pakai apa? Pakai tray, terus pakai transportasinya apa kayak gitu emang sudah mumpuni. Dan yang terakhir ini, bagaimana cara UD Tekad Jaya sendiri melakukan analisis potensi pasar? Kalau untuk analisis potensi pasar ya, kita biasanya memang kalau peternak itu ada mereka punya grup sendiri. Jadi grup seluruh kayak komunitas kayak gitu. Jadi grup komunitas peternak layer di Kabupaten Jember atau di Jawa Timur kayak gitu. Jadi memang komunitasnya sendiri juga sudah punya patokan harga sendiri. Jadi harga antara Jember dan kota lain itu biasanya beda. Nggak usah jauh-jauh ke kota lain. Jadi biasanya harga telur di daerah Jember kota sama Balung itu biasanya beda gitu. Jadi biasanya kalau peternak ya punya komunitasnya sendiri. Terus untuk analisis potensi pasar, biasanya kita juga tanya ke pedagang-pedagang kecil kayak gitu kan, mereka yang paling sering datang ke pasar kan. Jadi kalau pedagang obrokan itu biasanya mereka yang langsung komunikasi langsung ke toko-toko di pasar atau pembeli-pembeli di pasar kayak gitu. Jadi kita tanya biasanya gimana pasarnya. Biasanya kalau kita lihatnya, kalau di sini kan telurnya itu nggak cuma telur yang bagus aja yang dijual. Jadi kita ada grade A itu yang paling bagus, grade B itu yang warnanya kurang coklat, terus ada grade C itu yang warnanya putih pun ada dua, kita ada yang
cangkangnya tebal atau cangkangnya tipis. Terus sama yang terakhir yaitu telur bentes kayak gitu. Jadi semisal kita lihatnya itu dari telur yang putih. Soalnya kenapa? Biasanya orang-orang kalau telur putihnya itu lancar, pembelinya itu lancar, biasanya telur yang bagus itu ikut naik. Kayak gitu. Jadi kalau telur yang biasa itu permintaannya sangat-sangat pesat, biasanya telur yang bagus itu juga naik gitu. Tentang segmentasi pasar, itu Kak, produk yang diminta oleh konsumen ini paling banyak dalam bentuk telur utuh atau telur dai? Kalau telur tadi tak jelaskan sendiri kan, ya telur itu kita bedakan jadi telur yang paling bagus grade A, terus grade B, sama telur putih ataupun bentes. Jadi kalau untuk permintaan pedagang-pedagang besar itu pastinya yang telur utuh, karena mereka kan biasanya kalau pedagang besar itu kirim ke luar Jawa, luar pulau kayak gitu kan. Jadi mereka butuh yang telur bagus. Tapi kalau untuk pedagang yang di sekitaran sini biasanya mereka juga ambil telur bagus kalau pedagang-pedagang obrokan, tapi tidak memungkinkan juga mereka ambil telur yang putih. Mungkin buat selingan, buat perbandingan, oh ini loh ada harga telur yang lebih murah daripada yang bagus, padahal isi telurnya sama aja gitu kan, cuman beda di cangkang. Biasanya kan para pembeli itu mereka lebih memilih yang murah kayak gitu. Terus kalau untuk biasanya kalau telur bentes, telur yang bungkusan, kalau yang parah banget itu biasanya kita bungkus, jadi dibungkus di plastik kayak gitu, kita jual eceran gitu. Jadi kalau telur-telur yang kayak gitu biasanya kita sudah ada langganan sendiri, kayak pedagang PKL, pedagang sampel, telur gulung kayak gitu, biasanya kita ambil langsung di sini. Itu biasanya mereka ambil telur yang bungkusan atau yang dalam bentuk cair yang kamu sebutkan tadi. Terus kalau enggak beli yang telur bentes, soalnya mereka yang mungkin buat menekan harga atau ini keuntungan mereka kayak gitu. Saya ingin bertanya mengenai target pasar. Apakah untuk UD Tekad Jaya ini melakukan analisis konsumen terlebih dahulu sebelum memasarkan produk agar tepat sasaran? Kalau analisis konsumen, biasanya kita kan memang kalau peternak yang jumlahnya cukup lumayan besar kayak gini, memang sudah dikenal di komunitas. Jadi para pedagang juga punya komunitasnya sendiri. Mereka juga tahu itu, oh ini loh peternak di sini loh, peternak di sini loh kayak gitu. Jadi mereka itu udah tahu. Kalau pangsa pasarnya kita tidak membatasi siapa aja yang beli di kita, tapi semuanya boleh beli di kita, cuman tergantung deal harga atau tidak kayak gitu. Misal kalau deal harga itu contohnya gini, harga patokan di daerah Bandung itu telur utuh 23.000, itu harga partai ya. Misal harga partai di Balung itu patokannya 23.000. Terus ada pedagang si A ambil 2 ton telur kayak gitu. Terus dia ambil harga 22.800 kayak gitu. Kita deal apa enggak gitu. Kalau misal kita selisihnya, kita mengambil selisih dari harga patokan atau harga minimal di daerah Balung itu semisal 23, kita ambil selisihnya paling rendah 22.700. Kalau semisal pedagang itu ambil seharga 22.800, kita bisa deal kayak gitu. Jadi tergantung sama deal harga cocok atau enggak aja sih.
Baik Kak, untuk cara agar UD TK Jaya ini mengamati atau memantau persaingan yang sejenis dengan peternak itu bagaimana nih? Kalau memantau ya, kita biasanya kalau di peternak-peternak kayak gitu emang kita udah kenal baik sama peternak A, peternak B. Mungkin mungkin mereka mikirnya kita musuh, tapi sebenarnya ya udah kita berkembang bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau bukan ke memantau sih, jadi lebih ke bagaimana kita menjaga kualitas dari produksi kita sendiri. Jadi kita nggak terlalu itu peternak si A itu kayak gini, itu kita nggak terlalu kayak gitu. Jadi kita lebih ke ya udah kita harus jaga kualitas telur kita kayak gitu. Jadi semisal yang dijual itu biasanya kan telur yang coklat banget, tapi biasanya ada tuh kalau peternak-peternak yang biasa mereka campur sama telur yang krem atau telur yang warnanya putih. Jadi kan itu mengurangi segi kualitas dari telurnya sendiri kan. Jadi itu pasti mengurangi, harganya juga pasti berkurang gitu. Kalau kita enggak, kalau kita lebih menjaga kualitas telur kita dengan memilih dan memilah telur itu jadi beberapa grade kayak gitu. Baik Kak, paham. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan konsumen? Kalau membangun komunikasi yang baik, kalau yang namanya pedagang dan pembeli, ya kita ngobrolnya yang baik-baik, yang sopan. Terus biasanya kalau pedagang itu, kalau peternaknya monoton, terlalu judes, mereka juga nggak suka juga kan. Jadi tergantung ya udah kita bagaimana mentreatment. Ya kayak kalian kalau datang ke Indomaret pasti kan disapa dengan baik kayak gitu kan. Ya seperti itu aja sih, seperti gimana sopan santunnya aja kayak gitu, nggak terlalu treatment yang kayak gimana nggak yang kita ketemu sebulan sekali kita ajang sana kayak gitu, enggak juga. Jadi lebih ke ya udah kita ngobrolnya itu yang baik kayak gitu, ngobrolnya sopan. Pedagang juga kalau kitanya ramah, kitanya suka guyon, kita nggak judes kayak gitu kan memang pasti mereka nggak komplain ke kita, mereka suka-suka aja kan beli ke kita. Kecuali kalau dagangnya judes, ditanya merengut kayak gitu ya siapa yang suka pembeli kan gitu ya. Ada lagi? Mungkin di sini kalau ada yang kurang jelas dari teman-teman boleh ditanyakan. Ini sih Kak yang menurut saya mau saya tanyakan ini terkait cara membranding Kak. Nah, kita misalkan kayak di toko-toko online itu Kak, kan ada promosi via online, ada via langsung gitu. Nah, apakah di UD TK Jaya itu menerapkan seperti itu atau membuat di IG atau pamflet atau bagaimana Kak seperti itu? Kalau branding, alhamdulillah kita sudah terkenal ya. Kita sudah lumayan terkenal di Kabupaten Jember kayak gitu. Soalnya kenapa kok saya bilang terkenal? Karena kalau peternak itu biasanya dilihat dari populasi kayak gitu. Kalau populasinya lumayan banyak, mereka pasti dilirik pedagang. Soalnya kalau pedagang-pedagang besar itu pasti mereka cari yang kapasitasnya besar kayak gitu. Nggak mungkin pedagang besar itu, broker-broker besar itu cari ke peternak-peternak kecil, itu jarang banget. Jadi mereka pasti cari yang ke peternak besar. Jadi kalau branding kita nggak pernah upload di IG atau gimana-gimana. Ya alhamdulillah memang sudah, karena UD TK Jaya udah jalan sekitar 15 tahun dan dengan populasi sekitar 100.000 ekor, itu pasti banyak banget yang melirik di sini. Jadi kayak salah satu contoh, sales
itu kita nggak perlu branding diri ke upload IG dan lain-lain, pasti sales itu udah banyak yang bicara, udah banyak yang membicarakan peternak ini kayak gitu. Pasti peternakan dengan populasi besar itu jadi sasaran para sales. Contohnya ya, sales obat yang paling banyak sales obat. Jadi dari mereka sendiri ya, dari mulut ke mulut ya, pedagang itu udah tahu sendiri gitu. Ini Kak, mungkin terkait pernah nggak sih ada konsumen yang bawa produk dan dijanjikan akan dibayar lain waktu tapi malah nggak dibayar? Oh, kalau kayak gitu sih pernah. Pasti pernah. Itu biasanya yang dagang lama, semisal kita udah kenal, terus bawa dulu, nanti bayarnya besok, kayak gitu-gitu. Itu juga pernah sih, banyak. Mungkin kalau yang udah lama, kalau yang hutangnya itu sangat-sangat lama, ya mungkin ya udah kita ikhlasin aja gitu. Tapi kalau cuma berapa gitu, biasanya mereka yang bayar sendiri kok. Jadi kalau kayak gitu ya udah tergantung kitanya aja, gimana dealnya. Tapi untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang, untuk menghindari hutang piutang, jadi kita lebih ke ada uang ada barang, kayak gitulah contohnya. Jadi semisal nih telur order 2,5 ton kayak gitu. Ini telurnya udah mau siap kirim, sudah dinaikkan ke di transportasinya, udah dinaikkan di truk atau pickup kayak gitu. Jadi kita video dulu ke pedagangnya, kita kasih tahu ini udah siap kirim, tolong uangnya ditransfer kayak gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita lebih ke ada uang ada barang kayak gitu. Soalnya kan kalau yang nama kasbon, kalau nama bond itu memang agak susah ya kalau nuruti pedagang. Soalnya kan pedagang juga ada yang pinter ngakali ya kan, ada yang jujur kayak gitu-gitu. Ya kalau ketemu pedagang yang jujur ya alhamdulillah. Kalau ketemu pedagang yang licik kayak gitu ya wes nggak bisa ditahan lagi kayak gitu. Jadi daripada rugi, mending kita ada uang ada barang. Oke Kak, mungkin pertanyaannya cukup sampai sini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kami merepotkan dan mengganggu waktu dari Kak Ninda nih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi pengalaman baru dan referensi baru bagi kami. Dan ini Kak, saya mau minta izin, apakah diperbolehkan untuk diskusi kita ini kami upload di YouTube untuk pemenuhan tugas seperti itu Kak? Oh, mau diupload di YouTube? Iya, nggak apa-apa. Baik Kak, mungkin akhir kata dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.